Selamat berjumpa kembali. Saya Pendeta Emeritus Budi Mulyono, sekarang pelayanan di STT Saat. Selamat datang di Pendewasaan Iman 30 Juni 2024 dengan satu tema berbalik kepada Tuhan. Teks yang akan kita renungkan ada di dalam 2 Korintus 3 ayat 16 hingga 18 yang demikian dikatakan, "Tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar." Saudara-saudara, bagaimana kondisi gereja kita sekarang atau mungkin belakangan ini? Mungkin kita katakan lesu, suram, dingin, dan mungkin juga sudah mulai ada yang boring. Apalagi sesudah masa di rumah aja. Tidak sedikit yang menjadi malas ketemu secara formal. Enak nonton di rumah, nonton ibadah, gereja tidak lagi menarik. Nah, apakah ada yang salah dengan hal ini? Sepertinya memang ada yang mulai bergeser dari porosnya. Rasanya kita sudah mesti kembali ke porosnya. Berbalik kepada Tuhan. Itulah porosnya. Dialah poros seluruh semesta dan kehidupan, termasuk gereja di dalamnya. Saudara, ketika kita keliru arah, kita akan segera berbalik arah, bukan? Nah, berikut adalah 3 langkah berbalik yang mengembalikan gereja Korintus seperti yang kita tadi baca bagian teks itu. Gereja Korintus dibalikkan arah ke seharusnya, yaitu yang pertama, berbalik untuk diubahkan Tuhan. Tatkala kita berbalik kepada Tuhan, maka selubung yang menutupi pemahaman akan diambil. Firman Tuhan mencatat dalam 2 Korintus 3 ayat 16, kita diubahkan olehnya, kita menjadi mengerti kebenaran dengan lebih utuh. Allah menghendaki kita menggarami sekitar, bukan sebaliknya. Jika kita sudah terpapar dosa, maka hanya dengan epistrevo, yaitu berbalik dari dosa menuju Allah, akan terjadilah metanoia, yaitu pertobatan. Nah, itu berbalik atau langkah berbalik yang pertama. Langkah berbalik yang kedua adalah berbalik ke perjanjian baru. Berbalik kepada Tuhan berarti balik kepada perjanjian Allah. Allah adalah Allah perjanjian. Kenapa perlu perjanjian? Karena instruksi Allah yang dulu telah diberikan, telah dilanggar. Kita memerlukan perjanjian baru yang penuh dengan anugerah Tuhan. Hukum yang tertulis tidak dapat menyelamatkan, karena kita tidak pernah bisa sempurna mengerjakannya. Hanya dengan anugerah Allah, kita beroleh kehidupan lagi. Karena itu, mari kita budayakan hidup dalam anugerah Allah yang lebih diwarnai dengan welcoming kepada mereka yang jatuh ke dalam pencobaan, tapi sekaligus juga well-being yang menjadikan diri kita pribadi yang diperbarui. Langkah yang ketiga yaitu berbalik ke arah Kristus. Langkah ketiga ini sesungguhnya justru menjadi dasar dari semua rute balik, yakni reorientasi kepada Kristus. Ketika kita berbalik kepada Kristus, maka selubung itu diambil dari kita. Apa sih sebenarnya selubung itu? Selubung itu adalah spiritual blindness, kebutaan rohani. Sehingga tidak bisa melihat Kristus. Kristus yang seperti apa yang diperkenalkan dalam Alkitab tidak bisa dideteksi olehnya. Hanya dengan berbalik kepada Kristus, maka Roh Kudus akan membuka selubung yang membutakan itu. Kristus akan menjadikan kita mampu mengidentifikasi dan menolak godaan dosa, kesombongan, mengarahkan kembali kesalahan kita pada orientasi spiritual yang seharusnya, yaitu kepada Dia yang benar. Saudara, akhirnya ketika Tuhan Yesus tidak lagi berkuasa di gereja, tapi kuasa lain, niscaya gereja sudah berubah menjadi museum. Tapi kabar baiknya,
Kristus tetap berkuasa mengubahkan kita, sehingga gereja kembali menarik banyak orang seperti dulu di awal Kristus mendirikan gereja. Gereja akan menjadi organisme ketimbang sekedar organisasi. Gereja akan menjadi komunitas yang ditebus Kristus, yang saling mendorong di dalam kasih dan perbuatan baik. Gereja akan menjadi rumah yang memulihkan. Gereja bukan lagi menjadi rumah pengadilan, tetapi rumah penebusan. Gereja tidak lagi eksklusif, tapi inklusif. Bukan lagi gereja menjadi panggung, tapi startup kebaikan. Gereja bukan skandal, tapi sandal kerelaan memberitakan Injil. Gereja ternyata masih bisa menarik, dan memang menarik kita kembali kepada Allah. Selamat bergereja kembali bersama Kristus. Demikian pendewasaan iman 30 Juni, kiranya kita makin didewasakan di dalam Dia. Amin.